Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siapa di sini yang pernah merasa diremehkan? Padahal diam-diam kamulah yang menopang semuanya? Hari ini Momo bawa kisah yang bakal bikin emosi kalian campur aduk. Judulnya, Harga Sebuah Kepergian. Cerita tentang Ranti, menantu yang dihina habis-habisan di pesta ulang tahun mertuanya sendiri. Tapi ingat sahabatku, orang sabar kalau sudah marah, caranya bisa sangat elegan dan tak terduga. Kalian wajib simak sampai akhir karena endingnya bener-bener mahal. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk dukung Momo dulu biar makin semangat buat kontennya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan Momo pengen tahu nih, siapa aja yang lagi nonton sekarang? Yuk absen di kolom komentar. Tulis nama, asal kota kalian, dan ketik kata hadir. Momo tunggu ya. Sudah siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya menembus jendela kaca rumah besar bercat putih gading milik keluarga Bu Umi. Namun, di dapur, kesibukan sudah dimulai sejak pukul 4 subuh. Suara denting spatula beradu dengan wajan, suara air keran yang mengucur, dan aroma bumbu yang ditumis memenuhi ruangan. Bukan asisten rumah tangga yang melakukan semua itu, melainkan Ranti. Wanita muda dengan wajah polos tanpa riasan itu sudah berkeringat, daster batiknya sedikit basah di bagian punggung. Ranti bergerak cekatan, menyiapkan sarapan spesial, nasi goreng seafood kesukaan ibu mertuanya dan kopi hitam dengan takaran gula khusus untuk suaminya, Rival. Ranti baru saja mematikan kompor ketika suara langkah kaki menuruni tangga terdengar. Itu Bu Umi. Wanita parubaya yang selalu tampil rapi bahkan di pagi hari itu, menatap Ranti dengan pandangan menyelidik. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan hangat. "Heh, Ranti, kamu itu masak atau mau bikin orang mati kelaparan sih? Lama banget," tegur Bu Umi dengan suara cemprengnya yang khas. Dia menarik kursi meja makan dengan kasar lalu duduk sambil mengibaskan tangannya, seolah udara di sekitar Ranti berdebu. Ranti menarik napas panjang, berusaha menahan rasa perih di hatinya yang sudah menjadi makanan sehari-hari. "Ini sudah siap, Bu. Ranti tadi harus membersihkan udangnya satu persatu biar bersih. Sesuai permintaan ibu kemarin," jawab Ranti lembut sambil menyajikan piring berisi nasi goreng yang mengepul hangat. Bu Umi mendengus, matanya menatap piring itu dengan sinis sebelum menyendoknya sedikit. "Alasan saja kamu. Dasar lelet. Untung anakku, Rival, itu hatinya selembut malaikat mau memungut kamu jadi istri. Coba kalau enggak, udah jadi gembel kamu di luar sana. Numpang hidup di rumah mertua kok ya kerjanya lambat." Kalimat, numpang hidup, itu bagaikan kaset rusak yang diputar ulang setiap hari selama 3 tahun pernikahan Ranti dan Rival. Bu Umi dan seluruh keluarga besar ini menganggap Ranti hanyalah wanita desa tak berpendidikan yang beruntung dinikahi Rival, seorang staf kantoran di kota. Di mata mereka, Ranti adalah benalu yang hanya bisa menghabiskan beras. Padahal, kenyataan yang sebenarnya tersimpan rapat di balik pintu kamar Ranti yang sering terkunci saat malam hari. Ranti bukanlah pengangguran. Dia adalah seorang desainer grafis lepas yang sangat berbakat. Kliennya bukan orang sembarangan, rata-rata perusahaan dari luar negeri yang membayar jasanya dengan dolar. Penghasilan Ranti dalam sebulan bahkan bisa 3 kali lipat dari gaji Rival. Namun, Ranti memilih diam. Dia menyembunyikan kesuksesannya demi menjaga harga diri Rival sebagai kepala rumah tangga. Dia tidak ingin suaminya merasa rendah diri. Tak lama kemudian, Rival turun dari lantai atas. Pria itu tampak segar dengan kemeja kerja yang sudah disetrika licin oleh Ranti semalam. Wangi parfum murahan yang dipakainya menyerbak di ruang makan. Rival duduk di samping ibunya tanpa menoleh sedikit pun pada Ranti yang masih berdiri memegang teko air. "Pagi, Bu," sapa Rival ceria sambil mencium pipi Bu Umi. "Pagi, anak ganteng ibu. Ini, makan dulu. Istri kamu tuh masaknya lama banget. Bikin ibu emosi pagi-pagi," adu Bu Umi sambil melirik Ranti tajam. Rival hanya mengangguk sambil menyendok nasi gorengnya. "Ya maklumlah, Bu. Ranti kan emang gitu. Agak lambat," ucap Rival enteng, tanpa ada niat sedikitpun membela istrinya yang sudah bangun sebelum ayam berkokok demi melayaninya. Ranti menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya mencelos mendengar suaminya sendiri ikut merendahkannya demi menyenangkan hati ibunya.
Selesai sarapan, saat Bu Umi sedang sibuk membalas pesan di grup arisannya, Rival menarik tangan Ranti ke sudut dapur, tempat yang tidak terlihat oleh Bu Umi. Wajah Rival yang tadi angkuh berubah memelas. "Ran, kamu ada uang nggak? Transferin ke rekeningku sekarang dong," bisiknya mendesak. Ranti menatap suaminya datar. "Buat apa lagi, Mas? Kemarin kan baru aku kasih 5 juta buat servis mobil." "Iya, itu kan habis. Ini ibu minta uang belanja bulanan katanya kurang. Terus si Selma juga minta uang jajan tambahan. Gajiku bulan ini udah kepotong cicilan kartu kredit. Kamu ada kan? Klien bule kamu itu baru bayarkan?" cecar Rival tanpa rasa malu. Ranti ingin sekali menolak. Dia ingin berteriak bahwa uang itu adalah hasil jerih payahnya begadang sampai matanya bengkak. Tapi melihat wajah suaminya, benteng pertahanan Ranti runtuh lagi. Dia selalu lemah pada Rival. "Berapa?" tanya Ranti singkat. 7 juta aja. "Cepetan ya, sebelum aku berangkat," jawab Rival tak sabar. Dengan berat hati, Ranti mengeluarkan ponsel dari saku das terlusuhnya, membuka aplikasi bank, dan mentransfer nominal yang diminta. "Sudah masuk, Mas." Mata Rival berbinar. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia langsung berbalik badan dan kembali ke meja makan dengan langkah tegap penuh percaya diri. Ranti mengintip dari celah pintu dapur, menyaksikan adegan yang sudah bisa dia tebak namun tetap menyakitkan. Rival duduk kembali di depan Bu Umi, lalu menunjukkan layar ponselnya dengan bangga. "Bu, nih Rival udah transfer 7 juta buat tambahan belanja ibu sama jajan Selma. Rival baru dapat bonus besar dari kantor, karena proyek Rival sukses berat." Bu Umi langsung memekik girang, memeluk Rival erat-erat. "Alhamdulillah. Ya ampun, anak ibu memang hebat. Pinter cari duit, berbakti sama orang tua. Nggak sia-sia ibu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Nggak kayak istri kamu tuh, bisanya cuma ngabisin duit suami buat beli bumbu dapur. Beruntung banget Ranti punya suami kayak kamu, Val." "Iya dong, Bu. Semuanya kan buat kebahagiaan ibu," jawab Rival sambil membusungkan dada, menikmati pujian yang sebenarnya dibangun di atas keringat istrinya. Di balik dinding dapur, Ranti meremas kain lap di tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya memanas, tapi dia menahan agar air matanya tidak jatuh. Sakit. Sungguh sakit melihat kerja kerasnya diakui orang lain, dan dirinya justru semakin diinjak-injak karena dianggap tidak berguna. Rival dengan mudahnya mengambil kredit atas keberhasilan Ranti, sementara Ranti harus rela menerima caci maki sebagai istri tak berguna. "Ranti, ngapain kamu melamun di situ? Suami mau berangkat kerja bukannya diantar ke depan, malah bengong. Dasar pemalas," teriakan Bu Umi kembali menyadarkan Ranti. Ranti menghapus sudut matanya cepat-cepat, memasang topeng wajah datar yang biasa dia gunakan, lalu berjalan ke depan untuk menyalami tangan suaminya. Saat mencium punggung tangan Rival, Ranti bisa mencium aroma pengkhianatan yang samar namun nyata. Rival menepuk kepala Ranti sekilas, bukan dengan kasih sayang, melainkan seperti tuan yang menepuk hewan peliharaannya. "Aku berangkat. Kamu di rumah yang rajin, jangan bikin ibu marah-marah terus," bisik Rival dingin sebelum masuk ke dalam mobil yang uang muka dan separuh cicilannya dibayar oleh Ranti secara diam-diam. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Ranti yang berdiri mematung di teras. Dari dalam rumah, terdengar suara televisi menyala keras dan tawa Bu Umi yang sedang menelepon temannya. Mungkin sedang memamerkan kesuksesan anaknya. Ranti berbalik masuk, menatap rumah megah yang terasa seperti penjara ini. Dia berjalan menuju kamarnya, membuka laptopnya yang menyala, menampilkan deretan angka saldo rekening yang terus bertambah dari hasil kerjanya semalam. Ranti menatap angka-angka itu. Sebuah senyum getir terukir di bibirnya. Mereka pikir Ranti lemah. Mereka pikir Ranti bodoh dan hanya bisa bergantung. Mereka tidak tahu bahwa di tangan Rantilah sebenarnya nasib ekonomi keluarga ini bergantung. Dan kesabaran Ranti, perlahan namun pasti, mulai menipis seperti benang layang-layang yang ditarik terlalu kencang. Hari ini dia masih diam, tapi entah sampai kapan diam itu akan bertahan. Siang itu matahari bersinar terik, seolah ingin membakar atap rumah-rumah di kompleks elit tersebut. Namun, panasnya cuaca di luar tidak sebanding dengan panasnya hati Ranti. Ia baru saja selesai menjemur pakaian satu keranjang penuh, pakaian milik Bu Umi,
Rival, dan Selma, ketika sebuah taksi berhenti di depan gerbang rumah. Pintu taksi terbuka, dan turunlah sosok wanita muda dengan kacamata hitam lebar yang menutupi separuh wajahnya. Itu Selma, adik ipar Ranti. Penampilannya sungguh kontras dengan Ranti yang hanya mengenakan kaos oblong rumahan dan celana kulot longgar. Selma mengenakan dres pendek selutut berwarna merah menyala, sepatu hak tinggi yang berbunyi, tak-tuk saat menginjak keramik, dan rambut yang distyling gelombang sempurna ala artis ibu kota. Di kedua tangannya, Selma menenteng 3 paper bag besar bertuliskan merek-merek ternama dunia. Ia berjalan melenggang masuk melewati Ranti yang sedang menggulung selang air tanpa menoleh sedikitpun, seolah kakak iparnya itu hanyalah patung penjaga gerbang. "Ibu, Ibul, lihat Selma bawa apa?" teriak Selma begitu masuk ke ruang tengah. Bu Umi yang sedang menonton infotainment langsung bangkit dari sofa empuknya. Matanya berbinar melihat tentengan putrinya. "Ya ampun, anak gadis ibu sudah pulang. Wah, belanjaan kamu banyak banget. Sel, habis borong apa lagi ini?" Selma meletakkan tas-tas belanjaannya di atas meja kaca dengan gaya dramatis. Ia membuka salah satu kotak berwarna oranye cerah, mengeluarkan sebuah tas tangan kulit berukuran sedang yang aromanya saja sudah meneriakkan kata, "Mahal." "Taraa, bagus kan, Bu? Ini model terbaru loh, edisi terbatas. Teman-teman sosialitas Selma aja belum ada yang punya. Harganya naik terus, bisa buat investasi," pamer Selma sambil mematut-matut tas itu di depan cermin besar ruang tengah. Bu Umi mengelus tas itu dengan tangan gemetar saking kagumnya. "Masya Allah, bagus banget, Nak. Kelihatan elegan, berkelas. Duh, memang beda ya selera anak ibu. Kamu dapat uang dari mana beli barang segini mahalnya?" Selma mengibaskan rambutnya sombong. "Ya elah, Bu. Kan bisnis online Selma lagi kenceng-kencengnya. Endorse juga lagi banyak masuk. Kecil lah ini MAH, bohong Selma dengan lancar. Padahal Ranti tahu, bisnis, Selma hanyalah kedok. Usaha baju online yang dirintisnya sudah gulung tikar 3 bulan lalu, karena Selma malas mengurus pengiriman, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui kegagalan. Ranti masuk ruang tengah membawa nampan berisi es jeruk segar yang tadi diminta Bu Umi. Ia meletakkan gelas-gelas itu pelan di meja, tepat di samping kotak tas mewah Selma. Bu Umi melirik Ranti dengan tatapan merendahkan, lalu kembali menatap Selma. "Nah, dengerin tuh Ranti. Contoh adik iparmu ini. Masih muda, cantik, pinter cari duit, penampilannya selalu fashionable. Nggak kayak kamu, sudah numpang, penampilannya kucel, bikin malu kalau ada tamu datang. Embok ya sekali-kali dandan, biar rival betah di rumah." Ranti hanya tersenyum tipis, senyum yang ia paksakan demi sopan santun. "Iya, Bu." Ranti ke belakang dulu, pamitnya pelan. Ia tidak ingin berdebat soal penampilan. Baginya, pakaian mahal tidak ada gunanya jika dibeli dengan uang hasil menipu diri sendiri. Baru saja Ranti hendak melangkah ke dapur, bel rumah berbunyi nyaring. "Ranti, buka pintu. Ada tamu tuh," perintah Bu Umi tanpa mengalihkan pandangan dari tas baru Selma. Ranti bergegas ke depan. Di balik pagar, berdiri seorang kurir berseragam rapi membawa sebuah amplop tebal berwarna putih dengan logo bank swasta ternama. Wajah kurir itu tampak serius. "Permisi, Bu. Apa benar ini kediaman Ibu Selma?" tanya kurir itu. "Benar, Pak. Saya kakak iparnya," jawab Ranti. "Ini ada surat tagihan penting yang harus segera diterima. Mohon tanda tangan di sini," kata kurir itu sambil menyerahkan resi. Ranti menandatangani bukti terima, lalu melihat amplop tersebut. Di bagian depannya tertulis, "Sangat segera," dengan tinta merah. Tanpa sengaja, karena amplop itu sedikit sobek di bagian ujungnya, Ranti bisa melihat kop surat di dalamnya. Itu adalah surat peringatan ketiga alias SP3 tunggakan kartu kredit. Jumlah angka yang tertera di bagian yang terlipat membuat mata Ranti terbelalak. 50 juta rupiah. Ranti menelan ludah. Ia tahu persis Selma tidak punya penghasilan tetap. Bagaimana mungkin gadis itu berani berutang sebanyak ini? Dan yang lebih parah, Ranti melihat alamat penagihan yang tertera di situ bukan hanya alamat rumah ini, tapi juga mencantumkan nomor ponsel Ranti sebagai kontak darurat tanpa sepengetahuannya. Dengan jantung berdebar, Ranti membawa surat itu masuk.
Ia menemukan Selma dan Bu Umi masih asyik mencoba kacamata baru. "Sel, ini ada surat buat kamu," kata Ranti sambil mengulurkan amplop itu. Wajah Selma yang tadi ceria mendadak pucat pasi begitu melihat logo bank di amplop tersebut. Dengan gerakan kilat, ia menyambar amplop itu dari tangan Ranti sebelum Ranti sempat berkata apa-apa lagi. "Apaan sih lo, Mbak? Lancang banget pegang-pegang surat pribadi orang," bentak Selma. Suaranya naik 1 oktav untuk menutupi kepanikannya. "Itu, tadi kurirnya bilang penting. Sel. Surat peringatan dari bank." Ranti mencoba menjelaskan dengan suara rendah agar Bu Umi tidak curiga. Niatnya baik ingin mengingatkan. Namun, Selma justru memotong pembicaraan dengan panik. "Sok tahu lo, ini tuh surat penawaran kenaikan limit. Orang kaya MAH biasa ditawarin beginian sama bank. Lo mana ngerti? Kartu kredit aja nggak punya." Bu Umi menatap Ranti dengan mata melotot. "Heh, Ranti, kamu itu jangan suka bikin gosip ya," iri bilang bos. "Mentang-mentang kamu nggak mampu beli barang branded kayak Selma, terus kamu mau nuduh adikmu punya utang? Jaga mulutmu." "Tapi Bu, tadi Ranti lihat ada tulisan." "Diam," potong Bu Umi keras, membuat gelas di meja sedikit bergetar. "Saya nggak mau dengar omongan negatif dari mulut kamu. Masuk sana ke dapur. Cuci piring yang numpuk. Jangan ganggu kebahagiaan kami." Selma tersenyum sinis penuh kemenangan di balik punggung ibunya. Ia menyelipkan amplop itu ke dalam saku dresnya dengan tangan gemetar, lalu menatap Ranti dengan tatapan mengancam, seolah berkata, "Kalau lo ngomong, habis lo." Ranti menghela napas panjang. Ia menatap Bu Umi yang kini sibuk memuji sepatu baru Selma, sama sekali buta akan bahaya yang sedang mengintai keluarga ini. Ranti tahu, bom waktu itu sudah mulai berdetak. Utang 50 juta bukan jumlah sedikit, dan bunga bank akan terus berjalan setiap detik. Ranti berbalik badan, melangkah gontai menuju dapur. Di benaknya, ia bertanya-tanya. Sampai kapan sandiwara kemewahan ini akan bertahan? Tas Hermes palsu, sepatu Gucci yang dibeli dengan gesekan kartu kredit macet, dan kebanggaan semu yang dipuja-puja Bu Umi. Sesampainya di dapur, ponsel Ranti di saku celana bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Ranti membukanya. Itu adalah pemberitahuan dari kliennya di Singapura, menyetujui kontrak desain baru senilai $3.000. Ranti menatap layar ponselnya, lalu menatap ke arah ruang tengah di mana tawar yang Selma dan Bu Umi terdengar membahana. Sungguh ironi yang menyedihkan. Yang punya uang asli sedang mencuci piring kotor dengan tangan kasar, sementara yang punya utang puluhan juta sedang duduk bak ratu sambil memamerkan kekayaan fiktif. Ranti mematikan layar ponselnya. Biarlah. Biar waktu yang akan membuka topeng mereka satu persatu. Untuk saat ini, Ranti memilih diam, menyimpan kartu asnya untuk saat yang tepat nanti. Langit sore itu tampak mendung, menggantung gelap di atas atap rumah megah keluarga Bu Umi, seolah menjadi pertanda badai besar yang akan segera menghantam. Di ruang tengah, suasana yang biasanya riuh dengan suara televisi atau tawa manja Selma, kini berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Semuanya bermula dari kedatangan 2 orang pria berseragam safari rapi dengan wajah kaku sekitar 15 menit yang lalu. Mereka bukan tamu biasa, dan mereka tidak datang untuk bersilaturahmi. Mereka membawa map merah dengan logo sebuah bank ternama, menyerahkannya langsung ke tangan rival yang kebetulan sedang libur kerja dan bersantai di teras. Sekarang, 2 pria itu sudah pergi, meninggalkan bom waktu yang baru saja meledak di tengah keluarga itu. Bu Umi duduk di sofa kulit favoritnya dengan napas memburu. Tangannya gemetar hebat memegang selembar kertas kop surat resmi yang baru saja dibacanya. Wajahnya yang biasanya dipoles bedak tebal kini pucat pasi, seputih kapas. Matanya menatap nanar ke arah rival yang duduk menunduk di sofa seberang, meremas-remas tangannya sendiri dengan gelisah. "Jelaskan sama ibu, Val." Suara Bu Umi terdengar parau, seakan tertahan di tenggorokan. "Apa maksud surat ini? Kenapa? Kenapa bank bilang rumah ini akan disita dalam waktu 14 hari kalau utang tidak dilunasi? Utang apa? Siapa yang berani menggadaikan sertifikat rumah peninggalan almarhum bapak?" Hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar menyiksa. Rival tidak menjawab. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bercucuran di pelipisnya. "Jawab ibu, Rival.
bentak Bu Umi histeris, melemparkan map merah itu tepat ke wajah anaknya. Kertas-kertas berhamburan ke lantai. Rival tersentak kaget. Dengan suara mencicit, ia akhirnya membuka mulut. Itu. Rival yang gadai, Bu. Setahun yang lalu. Apa? Bu Umi menjerit, tangannya memegang dada, seolah jantungnya baru saja berhenti berdetak. Selma yang baru keluar dari kamar karena mendengar keributan, langsung terdiam di ambang pintu, matanya melotot tak percaya. Rival terpaksa, Bu. Rival mulai membela diri dengan nada panik, matanya liar mencari alasan. Waktu itu Rival mau buka bisnis startup sama teman. Prospeknya bagus banget, Bu. Rival pikir dalam 6 bulan bisa balik modal 2 kali lipat. Jadi Rival diam-diam ambil sertifikat di brankas ibu buat modal. Rival mau kasih kejutan buat ibu kalau sukses nanti. Terus, mana hasilnya? Mana kejutannya? Cecar Bu Umi dengan mata berkaca-kaca menahan amarah. Rival menelan ludah. Bisnisnya bangkrut, Bu. Teman Rival kabur bawa sisa uangnya. Rival sudah coba tutup lubang gali lubang pakai pinjaman online, tapi bunganya makin numpuk. Rival nggak sanggup bayar cicilan ke bank lagi sejak 3 bulan lalu. Dunia seakan runtuh bagi Bu Umi. Rumah ini adalah lambang kehormatannya. Satu-satunya bukti bahwa dia adalah janda terpandang di lingkungan sosialitanya. Jika rumah ini disita, di mana dia akan menaruh mukanya? Tiba-tiba, tatapan berapi-api Bu Umi beralih. Bukan lagi kepada Rival yang jelas-jelas bersalah, melainkan kepada sosok wanita yang sedari tadi berdiri diam di sudut ruangan sambil memegang sapu. Ranti. Bu Umi bangkit berdiri, telunjuknya mengarah lurus ke wajah Ranti. Ini pasti gara-gara kamu, teriak Bu Umi, melampiaskan seluruh frustrasinya pada sasaran yang paling mudah. Ranti terkejut. Saya, Bu? Kenapa jadi saya? Jangan pura-pura bodoh kamu. Bu Umi melangkah maju, mendorong bahu Ranti dengan kasar hingga menantunya itu terhuyung ke belakang. Istri macam apa kamu? Hah? Suami punya masalah sebesar ini kamu nggak tahu? Kamu ngapain aja di rumah? Cuma makan tidur doang? Saya benar-benar tidak tahu kalau Mas Rival menggadaikan rumah, Bu. Mas Rival tidak pernah bicara soal bisnis itu sama saya. Jawab Ranti tenang, meski hatinya bergemuruh sakit. Alah, bohong. Sela Selma yang kini ikut memanaskan suasana. Gadis itu berjalan mendekat, melipat tangan di dada dengan angkuh. Mbak Ranti pasti tahu kan? Atau jangan-jangan, Mbak Ranti yang hasut Mas Rival buat bisnis aneh-aneh supaya bisa nikmatin uangnya juga? Ngaku aja deh. Astagfirullah, Sel, Mas Rival. Ranti menatap suaminya, berharap laki-laki itu akan membuka mulut dan membela kebenaran. Berharap Rival punya sedikit saja nyali untuk mengatakan bahwa Ranti tidak terlibat sama sekali. Namun, harapan itu sia-sia. Rival mengangkat wajahnya sedikit, menatap ibunya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Iya, Bu. Sebenarnya Rival tertekan. Ranti sering ngeluh uang belanja kurang. Dia minta ini itu. Makanya Rival nekat bisnis biar bisa penuhin mau dia. Rival malu kalau nggak bisa nyenengin istri. Hati Ranti mencelos. Rasanya seperti ada belati tak kasat mata yang menancap tepat di jantungnya. Ia menatap suaminya tak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Rival memutarbalikkan fakta sekeji itu? Padahal selama ini Ranti yang menutupi kekurangan uang belanja dengan uang pribadinya. Ranti yang tidak pernah menuntut apa-apa. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Ranti. Panas dan perih. Bu Umi menatapnya dengan napas tersengal penuh kebencian. Dasar wanita pembawa sial, maki Bu Umi. Sejak kamu masuk rumah ini, rezeki anakku jadi seret. Anakku yang dulu penurut, pintar, sekarang jadi hancur gara-gara tuntutan kamu yang gak tahu diri. Kamu lihat sekarang, rumah saya mau disita. Mau tinggal di mana saya nanti? Di kolong jembatan? Ranti memegang pipinya yang memerah. Air mata yang ia tahan sekuat tenaga, akhirnya menetes satu persatu. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sakitnya pengkhianatan. Ia melihat Rival yang kini memalingkan wajah, tidak berani menatap mata istrinya sendiri. Pengecut. Benar-benar pengecut.
Mas Rival, kamu tega fitnah aku demi nyelamatin diri kamu sendiri? Lirih Ranti, suaranya bergetar. Diam kamu, bentak Bu Umi lagi. Mulai sekarang, saya ambil alih keuangan Rival. Dan kamu, Ranti, kalau sampai rumah ini benar-benar disita, kamu orang pertama yang akan saya usir dari sini. Jangan harap kamu bisa hidup tenang sebelum masalah ini beres. Bu Umi kembali menjatuhkan dirinya ke sofa, menangis meraung-raung meratapi nasib sertifikat rumahnya. Selma sibuk memijat punggung ibunya sambil terus melirik sinis ke arah Ranti. Sementara Rival, laki-laki yang seharusnya menjadi pelindung, masih duduk diam membeku, membiarkan istrinya menjadi tameng atas kebodohannya sendiri. Ranti mundur perlahan. Ia tidak membela diri lagi. Percuma. Di rumah ini, kebenaran tidak memiliki tempat jika itu keluar dari mulutnya. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, lalu menguncinya. Di dalam kamar yang sunyi, Ranti bersandar di balik pintu, tubuhnya melorot hingga duduk di lantai. Ia memeluk lututnya sendiri. Tangisnya pecah tanpa suara. Ia ingat betul bagaimana dulu almarhum bapak mertuanya berpesan, "Jaga rumah ini ya, Ranti. Ini hasil keringat bapak puluhan tahun." Dan sekarang, rumah itu terancam hilang karena ulah anak kesayangan yang selalu dibangga-banggakan itu. Ranti mengangkat wajahnya, menatap cermin rias di sudut kamar. Ia melihat pantulan wanita yang pipinya merah bekas tamparan. Namun, di balik mata sembab itu, ada nyala api yang mulai membara. Rasa hormat dan sabar yang selama ini ia pupuk mati-matian, hari ini retak sudah. Ranti bangkit berdiri, menghapus air matanya dengan kasar. Ia berjalan menuju lemari, mengambil dompetnya, dan mengeluarkan sebuah kartu nama yang diberikan oleh pengacara keluarganya dulu, orang kepercayaan almarhum orang tuanya yang mengurus warisan Ranti. "Kalian pikir aku hanya diam?" gumam Ranti pelan, suaranya terdengar dingin dan tajam. "Baik. Kalau kalian mau bermain api dengan menyalahkanku, akan kutunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas api itu." Hari itu, di tengah ancaman penyitaan dan fitnah yang keji, Ranti membuat keputusan besar. Dia tidak akan menyelamatkan Rival dengan cara biasa. Dia akan membiarkan mereka merasakan ketakutan sampai ke tulang sumsum, sebelum dia mengambil langkah terakhirnya. Sebuah langkah yang akan mengubah nasib mereka semua selamanya. Pagi itu, suasana di ruang makan terasa jauh lebih mencekam daripada rumah hantu. Surat peringatan penyitaan dari bank dengan stempel merah menyala masih tergeletak angkuh di atas meja bufet, seolah menjadi bom waktu yang siap meledak dalam hitungan hari. Wajah Rival tampak kusut. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menebal, tanda bahwa tidurnya tidak nyenyak memikirkan utang miliaran rupiah yang menjerat lehernya. Di sudut lain, Selma sibuk dengan ponselnya, telinganya disumbat earphone, mungkin cara dia lari dari kenyataan pahit yang sedang mengepung keluarganya. Namun, yang paling aneh adalah sikap Bu Umi. Seharusnya, sebagai orang yang paling histeris kemarin, dia kini murung atau panik. Tapi tidak. Wanita parubaya itu justru duduk tegak di kursi utamanya dengan wajah cerah, mengenakan daster sutra terbaiknya, dan di tangannya tergenggam sebuah brosur mengkilap berwarna emas. "Dengar semuanya." Suara Bu Umi memecah keheningan denting sendok. Nadanya penuh semangat yang terdengar tidak wajar di situasi genting ini. "Minggu depan tanggal 20, itu hari ulang tahun ibu yang ke-60. Ini momen emas. Ibu sudah putuskan, kita akan adakan pesta perayaan besar di ballroom Hotel Permata." Hening. Ranti yang sedang menuangkan air putih nyaris menumpahkan isi tekonya. Dia mengangkat wajah, menatap ibu mertuanya dengan pandangan tak percaya. Rival tersedak roti yang sedang dikunyahnya, batuk-batuk keras hingga wajahnya merah. Bahkan Selma pun melepas satu sisi earphone-nya, menatap ibunya bingung. "Bu?" Rival berkata dengan suara serak, ragu-ragu untuk mematahkan kebahagiaan ibunya tapi logika memaksanya bicara. "Ibu sadarkan situasi kita? Kita lagi di ujung tanduk, Bu. Rumah ini bakal disita 10 hari lagi kalau kita nggak bayar tunggakan ke bank. Uang dari mana buat bikin pesta di hotel?" Bu Umi membanting brosur itu ke meja makan dengan kasar. Senyum di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh tatapan garang yang siap melahap siapa saja. "Justru itu, Rival, kamu pikir ibu nggak stres? Ibu butuh hiburan. Lagi pula,
Pikir pakai otak kamu. Apa kata teman-teman arisan ibu? Apa kata Bu Wali Kota kalau tahun ini ibu nggak bikin pesta? Mereka pasti curiga keluarga kita bangkrut. Image keluarga kita harus dijaga. Kalau mereka tahu kita susah, habislah kehormatan ibu. Tapi biayanya, Bu, sewa gedung, catering, dekorasi, gaun itu butuh puluhan juta. Minimal 50 juta tunai. Cicit rival, nyalinya menciut di hadapan amarah ibunya. Ya kamu cari dong. Bentak Bu Umi, matanya melotot. Kamu kan laki-laki, kepala keluarga. Masa nyenengin orang tua setahun sekali aja nggak becus? Atau? Bu Umi menoleh tajam, tatapannya menusuk tepat ke arah Ranti yang dia mematung. Minta istrimu itu. Katanya dia pintar atur duit? Pasti dia punya simpanan dari sisa uang belanja yang selama ini ibu kasih berlebih. Dia kan pelit, pasti banyak yang ditimbun. Ranti meletakkan gelasnya perlahan. Dia sudah menduga arah pembicaraan gila ini. Dia menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang kian menipis. Maaf, Bu, suara Ranti terdengar tenang namun tegas, kontras dengan nada tinggi Bu Umi. Uang belanja yang ibu kasih bulan lalu sudah habis untuk bayar tagihan listrik dan air yang nunggak 2 bulan. Saya tidak punya simpanan apa-apa dari uang itu. Dan kalaupun ada uang 50 juta, bukankah lebih bijak dipakai untuk mencicil utang ke bank supaya rumah ini tidak disita? Kalau pesta diadakan, tapi besoknya kita diusir dari sini dan jadi gelandangan, apa gunanya gengsi, Bu? Wajah Bu Umi memerah padam, semerah kepiting rebus. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Kata-kata logis Ranti bagaikan bensin yang disiramkan ke kobaran api amarahnya. Bagi Bu Umi, logika adalah musuh terbesarnya saat ini. Yang ada di kepalanya hanyalah pengakuan dan tepuk tangan orang lain. Heh, Ranti. Lancang sekali mulutmu mengajari saya. Teriak Bu Umi sambil menunjuk wajah Ranti dengan telunjuk gemetar. Kamu itu di sini cuma numpang. Nggak usah sok ngatur prioritas keluarga ini. Kamu nggak tahu rasanya jadi orang terpandang. Kalau saya nggak bikin pesta, harga diri saya mau ditaruh di mana? Dasar orang kampung, nggak ngerti live style. Harga diri tidak akan menyelamatkan atap di atas kepala kita, Bu. Pihak bank tidak peduli dengan pesta ibu. Bantah Ranti lagi, kali ini dia berani menatap lurus ke mata mertuanya. Cukup. Rival memukul meja keras-keras, membuat piring bergetar. Dia menatap Ranti dengan pandangan memohon sekaligus kesal, lagi-lagi menyalahkan Ranti yang dianggap memperkeruh suasana. Ran, tolonglah. Jangan bikin ibu makin stres. Kalau ibu stroke gara-gara kepikiran pesta ini gagal, kamu mau tanggung jawab? Usahainlah cari pinjaman atau apa kek. Kamu kan punya banyak kenalan teman-teman kuliahmu dulu. Ranti menatap suaminya dengan tatapan nanar. Hatinya perih. Lagi-lagi, rival memintanya berkorban, memintanya berutang demi kegilaan ibunya, sementara dia sendiri lepas tangan. Nggak bisa, Mas, tolak Ranti dingin, menutup pintu negosiasi. Aku nggak akan cari utangan buat pesta hura-hura di saat genting begini. Itu tindakan bodoh. Kalau Mas mau turuti kemauan ibu, silakan Mas cari sendiri. Jual saja motor sport Mas atau jam tangan koleksi Mas itu. Kurang ajar. Maki Bu Umi. Dia berdiri, napasnya memburu. Dasar menantu durhaka, pelit, perhitungan. Lihat saja, rival. Istrimu ini memang gak ada gunanya. Dia senang lihat kita susah. Dia senang lihat ibu dipermalukan karena gak bikin pesta. Bu Umi kemudian beralih menatap Selma yang sedari tadi dia menonton drama pagi itu. Selma, ambilkan kotak perhiasan ibu di lemari. Ibu akan jual kalung berlian peninggalan nenekmu. Biar ibu miskin harta, asal ibu nggak miskin harga diri kayak kakak iparmu ini. Pesta harus tetap berjalan. Siap, Bu. Bagus tuh, Bu. Biar Mbak Ranti tahu rasa kalau kita masih mampu tanpa bantuan dia yang pelit itu. Nanti Selma bantu cari WO yang paling hits. Seru Selma penuh semangat, langsung beranjak dari kursinya. Gadis itu sama sekali tidak peduli bahwa perhiasan itu seharusnya bisa menyelamatkan rumah tempat dia bernaung, asalkan dia bisa tetap eksis di media sosial dengan foto pesta mewah. Rival hanya memijat pelipisnya, kepalanya tertunduk dalam.
Dia tidak berani melarang ibunya menjual aset terakhir, dan dia terlalu pengecut untuk membela logika istrinya. Dia membiarkan kegilaan itu terjadi. Ranti bangkit dari kursi. Hatinya sudah membeku. Dia melihat kehancuran di depan matanya, sebuah keluarga yang menari riang di bibir jurang, hanya demi sebuah topeng kemewahan. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sedang mabuk gengsi. Silakan kalau itu keputusan ibu, ucap Ranti datar, suaranya terdengar seperti vonis hakim. Tapi ingat kata-kata saya, Bu. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti penyesalan datang di waktu yang salah. Saya permisi. Ranti berbalik dan melangkah meninggalkan ruang makan dengan punggung tegak. Di belakangnya, dia mendengar Bu Umi dan Selma mulai sibuk berdiskusi dengan nada tinggi tentang tema warna gaun dan menu catering, seolah ancaman penyitaan rumah hanyalah angin lalu. Sesampainya di kamar, Ranti menutup pintu pelan. Dia mengambil ponselnya, membuka kalender digital. Dia menandai tanggal pesta ulang tahun Bu Umi, tanggal 20. Minggu depan, gumam Ranti pelan, matanya menyiratkan tekad yang menakutkan. Baiklah, Bu. Ibu menginginkan panggung untuk bersinar. Kan? Ranti akan pastikan ibu mendapatkan panggung yang paling tidak terlupakan seumur hidup ibu. Panggung di mana semua kebenaran akan terungkap. Ranti tidak akan mencegah pesta itu lagi. Justru, dia akan membiarkannya terjadi. Pesta itu akan menjadi latar sempurna untuk babak akhir sandiwara ini. Dia mulai menyusun kepingan rencana dalam benaknya. Sementara di luar kamar, suara tawa Bu Umi terdengar lagi, menertawakan kemiskinan Ranti, tanpa sadar bahwa dialah yang sebenarnya paling miskin di rumah itu. Miskin harta, dan lebih parah lagi, miskin akal sehat. 3 hari berlalu sejak keputusan gila Bu Umi untuk tetap mengadakan pesta. Rumah besar itu kini dipenuhi tumpukan kotak sepatu, gaun-gaun yang baru diantar dari butik langganan, yang entah dibayar menggunakan uang hasil jual perhiasan yang mana lagi, dan katalog dekorasi yang berserakan di ruang tengah. Aroma kegembiraan semu menguar di udara, menutupi bau busuk kebangkrutan yang sebenarnya sedang menggerogoti fondasi keluarga ini. Ranti berjalan pelan dari dapur membawa nampan berisi teh hangat dan camilan sore. Langkahnya terhenti di dekat pintu ruang keluarga yang sedikit terbuka. Terdengar suara tawa Bu Umi dan Rival dari dalam. Tumben sekali Rival ada di rumah jam segini, pikir Ranti. Biasanya suaminya itu akan pulang larut malam dengan alasan lembur, padahal Ranti tahu dia hanya nongkrong di kafe untuk menghindari suasana rumah yang panas. Ranti berniat mengetuk pintu, namun kalimat yang keluar dari mulut Bu Umi berikutnya membuat tangannya membeku di udara. Ah, lega rasanya, Val. Tante Linda bilang dekorasinya bakal mewah banget. Ibu yakin, setelah pesta ini, nama keluarga kita bakal makin naik. Semua orang bakal tahu kalau kita masih kaya, masih berkelas. Nggak ada yang bakal curiga soal surat bank itu. Iya, Bu. Semoga aja lancar, sahut Rival. Suaranya terdengar santai, seolah beban utang miliaran itu sudah lenyap. Nah, ngomong-ngomong soal masa depan. Nada suara Bu Umi berubah serius, sedikit merendah seolah sedang membicarakan rahasia negara. Ibu mau bicara serius sama kamu soal istrimu itu. Si Ranti. Jantung Ranti berdegup kencang. Dia merapatkan tubuhnya ke dinding, menahan napas. Kenapa sama Ranti, Bu? Tanya Rival. Kamu nggak capek apa, Val, punya istri kayak dia? Bu Umi mendengus jijik. Udah miskin, kaku, nggak bisa dandan, diajak ngomong soal gaya hidup juga nggak nyambung. Lihat tuh kemarin, berani-beraninya dia nasihati ibu soal uang. Lancang banget. Ibu curiga dia itu sebenarnya pembawa sial di rumah ini. Sejak dia masuk, aura rumah ini jadi suram. Ranti menggigit bibir bawahnya, menahan perih. Dia menunggu Rival membela dirinya. Dia menunggu suaminya berkata bahwa Ranti adalah istri yang setia, yang mengurus rumah, yang menyiapkan segalanya. Namun, hening sejenak. Lalu terdengar helaan napas Rival. Jujur sih, Bu, Rival juga sebenarnya udah lama bosan, ucap Rival enteng. Dunia Ranti seakan berhenti berputar. Nampan di tangannya bergetar hebat. Tuh kan, Ibu udah duga, seru Bu Umi bersemangat. Terus kenapa kamu pertahanin dia? Ya gimana ya, Bu? Di satu sisi,
dia kan rajin. Lumayan buat urus rumah, nyuci, masak. Jadi kita nggak perlu bayar pembantu. Rival juga belum ada calon lain yang pas. Jawab Rival tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia membicarakan istrinya sendiri, seolah sedang membahas barang elektronik bekas yang masih bisa dipakai. Dengar ibu, Val, suara Bu Umi terdengar mendesak. Nanti, begitu masalah rumah ini beres, entah gimana caranya, pokoknya harus beres, dan setelah pesta ibu selesai, ibu mau kamu ceraikan Ranti. Cerai, Bu? Iya. Ceraikan, tegas Bu Umi. Kamu itu ganteng, sarjana, karirmu bagus, menurut hayalan Bu Umi. Kamu pantas dapat istri yang selevel sama kita. Cari anak teman ibu, atau wanita karir yang kaya, yang bisa bantu angkat derajat keluarga kita. Jangan sama Ranti yang bisanya cuma jadi beban dan bikin malu kalau diajak kondangan. Ranti memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata panas meleleh membasahi pipinya tanpa bisa dibendung. Hatinya hancur berkeping-keping. Bukan karena hinaan Bu Umi, dia sudah kebal dengan itu, tapi karena jawaban Rival berikutnya. Iya juga sih, Bu, kata Rival sambil tertawa kecil. Sebenarnya Rival juga malu kalau bawa Ranti ke acara kantor. Teman-teman Rival istrinya glowing semua, wangi, modis. Sementara Ranti, ya gitu deh. Kadang Rival harus bohong bilang dia lagi sakit biar nggak usah ikut. Nah, makanya. Pokoknya habis pesta ini, kamu urus surat cerainya. Kita buang sial jauh-jauh. Biar dia balik ke kampungnya jadi gembel di sana. Pungkas Bu Umi penuh kemenangan. Siap, Bu. Nanti Rival pikirin caranya biar dia nggak minta gono gini. Jawab Rival patuh. Cukup. Ranti tidak sanggup mendengar lagi. Kakinya lemas, tapi dia memaksakan diri untuk tidak ambruk. Dengan tangan gemetar, dia membawa kembali nampan itu ke dapur. Dia meletakkannya di meja dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, lalu dia berpegangan pada pinggiran wastafel, menatap pantulan wajahnya di jendela kaca. Di sana, dia melihat wanita yang selama 3 tahun ini mengabdi sepenuh hati. Wanita yang rela menyembunyikan kesuksesannya demi ego suami. Wanita yang diam-diam membayar cicilan mobil, listrik, dan segala kebutuhan suami yang tidak mampu itu. Dan inilah balasannya? Dibuang seperti sampah setelah habis manisnya? Dianggap pembantu gratisan? Ranti menghapus air matanya kasar. Rasa sedih yang tadi meluap kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Rasa cintanya pada Rival, sisa-sisa hormatnya pada keluarga ini, detik itu juga hangus terbakar menjadi abu. Kalian mau membuangku? Bisik Ranti pada kesunyian dapur. Suaranya tidak lagi bergetar. Matanya yang tadi sendu kini menatap tajam, nyalang penuh tekad. Baik. Kalau itu mau kalian. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian tidak bisa membuang orang yang memegang nyawa kalian. Ranti merogoh saku dasternya, mengambil ponsel. Dia membuka aplikasi chat dan mengirim pesan pada Dina, sahabat sekaligus pengacaranya. Din, siapkan berkasnya. Aku setuju dengan rencana B. Kita ambil alih semuanya tepat di hari haji. Ranti menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Dia membasuh wajahnya dengan air keran, memasang kembali topeng wajah datarnya yang sempurna. Dia akan kembali melayani mereka. Dia akan membiarkan mereka tertawa, merencanakan pengusirannya, dan bermimpi tentang istri baru yang kaya raya. Karena Ranti tahu, mimpi itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan tepat saat lilin ulang tahun Bu Umi ditiup nanti. Pengkhianatan Rival hari ini adalah kunci yang Ranti butuhkan untuk menutup pintu hatinya selamanya. Tidak ada lagi belas kasihan. Hukuman akan segera dijatuhkan. Pagi itu, Ranti bangun dengan perasaan yang anehnya sangat ringan. Tidak ada lagi beban di dada, tidak ada lagi rasa sesak yang biasanya menghimpit setiap kali ia membuka mata di rumah megah namun dingin ini. Sejak mendengar percakapan suami dan mertuanya kemarin sore, sesuatu dalam diri Ranti telah mati, namun di saat yang sama, sesuatu yang lain justru bangkit. Sebuah tekad baja. Ranti menjalani rutinitas paginya seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan menyeduh kopi. Bedanya, kali ini tidak ada lagi upaya untuk mencari topik pembicaraan atau sekadar meminta perhatian. Wajahnya tenang, datar,
namun sorot matanya tajam dan fokus. Saat menyajikan kopi di hadapan rival, suaminya itu menatap Ranti dengan kening berkerut. "Kamu kenapa? Kok diam saja dari tadi? Masih ngambek soal uang belanja?" sindir rival tanpa menatap wajah istrinya. Ranti menggeleng pelan, tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Tidak, Mas. Aku sudah sadar diri kok. Mas benar, aku harusnya lebih tahu posisi." Rival dan Bu Umi saling berpandangan, lalu tersenyum puas. "Nah, gitu dong," seru Bu Umi sambil mengunyah roti selainya. "Itu baru menantu yang tahu diri. Sadar kalau numpang itu ya harus nurut, jangan banyak protes. Bagus kalau otakmu sudah lurus lagi." "Iya, Bu," jawab Ranti singkat. "Bu, Mas, hari ini Ranti izin keluar sebentar ya. Mau ketemu teman lama, ada titipan barang dari kampung." Biasanya, Bu Umi akan melarang atau memberondong dengan curiga. Tapi karena moodnya sedang bagus memikirkan pesta, dia hanya mengibaskan tangan. "Pergi sana. Sekalian gak usah masak makan siang, nanti kita mau food testing catering hotel. Jangan pulang malam-malam, awas kalau rumah kotor." "Terima kasih, Bu." Ranti bergegas kembali ke kamar, mengganti daster lusuhnya dengan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam. Dia meraih tas tangannya yang sudah berisi dokumen-dokumen penting, lalu memesan ojek online. Tujuan pertamanya bukan pasar, melainkan sebuah kafe eksklusif di pusat kota. Di sana, Dina sudah menunggu. Sahabat Ranti sejak kuliah itu tampak gelisah, mengetuk-ngetukkan jari di meja marmer. Begitu melihat Ranti datang, Dina langsung berdiri. "Ran, akhirnya sampai juga. Sumpah ya, aku baca chat kamu semalam rasanya mau meledak. Mereka benar-benar mau menceraikan kamu habis pesta?" cecar Dina dengan suara tertahan namun penuh emosi. Ranti duduk dengan tenang, memesan Earl Grey tea pada pelayan, lalu menatap sahabatnya. "Benar, Din. Mereka sudah merencanakannya dengan matang. Rival ingin cari istri yang lebih berkelas. Dasar laki-laki nggak tahu diuntung. Dan ibunya itu, aduh, rasanya pengen aku jambak," geram Dina. "Terus, rencana kamu gimana? Kamu bilang mau ambil alih." Ranti mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah map dari tasnya. "Aku mau kamu urus ini sekarang juga. Kita ke bank." Dina membuka map itu, matanya membelalak membaca rincian yang ditulis Ranti. "Tunggu. Ran, kamu serius? Kamu mau melunasi utang sertifikat rumah itu? 500 juta lebih lo ini. Belum lagi utang kartu kredit si Selma yang kamu tulis di sini, 50 juta? Kamu mau bayarin utang-utang sampah mereka pakai uang tabungan warisan orang tuamu?" "Iya," jawab Ranti mantap. "Kenapa?" Dina hampir berteriak, membuat beberapa pengunjung menoleh. Dia memelankan suaranya. "Ran, mereka jahat sama kamu. Biarin aja rumah itu disita. Biarin mereka jadi gelandangan. Itu karma buat mereka. Kenapa kamu malah nyelamatin mereka?" Ranti menyesap tehnya perlahan, tatapannya menerawang jauh. "Ini bukan soal menyelamatkan mereka, Din. Ini soal almarhum bapak mertua." Ranti teringat wajah teduh ayah rival yang meninggal 2 tahun lalu. Satu-satunya orang di rumah itu yang memanusiakan Ranti, yang membela Ranti saat dimaki Bu Umi, dan yang berpesan sambil menggenggam tangan Ranti di detik-detik terakhirnya. "Ranti, Bapak titip rumah ini ya. Ini hasil keringat darah Bapak. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain." "Aku sudah janji sama Bapak, Din," lanjut Ranti lirih. "Aku tidak bisa membiarkan rumah hasil kerja keras Bapak hilang begitu saja, karena kebodohan anak dan istrinya. Aku akan menebusnya. Tapi..." Mata Ranti berkilat tajam. "Aku menebusnya bukan untuk mereka tinggali dengan tenang." Dina terdiam, mulai memahami arah pikiran sahabatnya. "Maksudmu?" "Aku akan menebus sertifikat itu. Rumah itu akan lunas. Tapi sertifikatnya akan ada di tanganku. Begitu juga bukti pelunasan utang Selma. Itu akan jadi kartu asku," jelas Ranti dingin. "Aku ingin pergi dengan kepala tegak, Din. Aku ingin menampar mereka dengan cara yang paling menyakitkan, dengan kebaikan yang tidak mampu mereka balas seumur hidup. Biar mereka tahu, wanita yang mereka sebut,
tidak punya pengaruh, dan nggak tahu malu, inilah yang sebenarnya menyelamatkan harga diri mereka. Dina menatap Ranti dengan tatapan kagum bercampur ngeri. Dia melihat perubahan drastis pada sahabatnya yang dulu lembut dan penurut. Gila. Kamu benar-benar klasi, Ran. Oke, aku dukung 100%. Ayo kita bikin mereka menyesal sampai ke tulang sumsum. Mereka berdua pun beranjak menuju bank. Prosesnya memakan waktu 2 jam. Ranti, dengan penampilan sederhananya yang sering dihina Bu Umi, duduk di ruangan VIP nasabah prioritas. Manajer bank melayaninya dengan sangat hormat ketika melihat nominal saldo di rekening Ranti, hasil akumulasi honor desain grafis internasional, dan warisan tanah orang tuanya di kampung yang baru terjual. Dengan sekali tanda tangan dan transfer, masalah yang membuat rival tidak bisa tidur berhari-hari itu lenyap. Sudah lunas, Bu Ranti. Ini bukti pelunasan dan surat keterangan pengambilan sertifikat. Sertifikat aslinya bisa diambil besok lusa, kata manajer bank sambil menyerahkan amplop coklat tebal. Ranti menerima amplop itu. Berat, namun hatinya terasa sangat lega. Di tangannya kini tergenggam nasib keluarga Bu Umi. Terima kasih, Pak, ucap Ranti. Setelah itu, Ranti juga mampir ke bank penerbit kartu kredit Selma. Dia melunasi tagihan 50 juta itu sekaligus. Bukan karena sayang pada Selma, tapi agar dia memiliki bukti otentik betapa boros dan memalukannya gaya hidup adik iparnya itu. Sore harinya, Ranti pulang ke rumah. Suasana di ruang tengah sangat sibuk. Bu Umi sedang melakukan fitting kebaya mewah berwarna emas yang baru diantar desainer. Rival dan Selma sibuk memilih souvenir. Dari mana saja kamu? Lama banget. Tegur Bu Umi tanpa menoleh, sibuk mematut diri di cermin. Lihat nih, kebaya ibu bagus kan? Harganya 15 juta loh. Kamu seumur hidup nggak bakal bisa pakai baju semahal ini. Ranti memegang erat tasnya yang berisi amplop-amplop, sakti, itu. Dia menatap Bu Umi yang sedang tertawa bangga di depan cermin, tidak sadar bahwa rumah tempat dia berdiri sebenarnya sudah bukan miliknya lagi secara moral, melainkan milik menantu yang sedang dihinanya. Bagus, Bu. Sangat cocok untuk ibu, puji Ranti datar. Nikmatilah, batin Ranti. Nikmatilah tawa terakhir kalian. Ya iyalah. Sudah sana ke belakang, siapin air panas buat mandi ibu. Badan ibu pegal semua nih ngurusin pesta. Perintah Bu Umi. Ranti mengangguk patuh. Dia berjalan menuju kamarnya dulu untuk menyembunyikan dokumen-dokumen itu di tempat paling aman, di bawah tumpukan baju-baju lamanya di lemari, tempat yang tidak akan pernah disentuh oleh orang-orang sombong itu. Saat menutup pintu lemari, Ranti melihat kalender. 4 hari lagi. 4 hari lagi menuju pesta ulang tahun itu. 4 hari lagi menuju kebebasannya. Tunggu tanggal mainnya, bisik Ranti pada bayangannya sendiri di cermin. Aku akan pastikan kado dariku adalah kado yang paling tidak bisa kalian lupakan. H2 menjelang pesta. Ruang tamu rumah Bu Umi sudah berubah fungsi menjadi markas besar persiapan. Tumpukan undangan beludru merah marun dengan tulisan emas hot print menggunung di atas meja. Wangi parfum mahal menguar dari kertas-kertas itu, sebuah kemewahan yang dipaksakan di tengah badai ekonomi yang sebenarnya belum berlalu di mata mereka. Mereka pikir mereka hanya menunda kiamat, padahal kiamat itu sudah dibatalkan oleh orang yang mereka anggap tiada. Ranti duduk di lantai karpet, tangannya sibuk menempelkan label nama tamu undangan. Bu Umi dan Selma duduk di sofa, memerintah sambil mengecek daftar tamu di iPad Selma. Bu, Tante Siska istri Pak Camat udah konfirmasi hadir. Terus geng arisan berlian ibu juga full tim datang semua, lapor Selma dengan mata berbinar. Gila sih, ini bakal jadi pesta termewah tahun ini di lingkungan kita. Bu Umi tersenyum lebar, membetulkan letak masker wajahnya. Bagus. Pastikan cateringnya jangan sampai kurang. Ibu nggak mau malu? Oh ya, rival mana? Suruh dia pastikan band pengiringnya lagu-lagu nostalgia kesukaan ibu. Mas Rival lagi fitting jas di kamar. Bu, jawab Ranti pelan tanpa menghentikan tangannya yang bekerja. Bu Umi melirik Ranti sekilas dengan tatapan meremehkan. Heh, Ranti. Labelin yang rapi. Jangan miring-miring. Itu undangan buat orang-orang penting, bukan buat teman-teman kampungmu. Ranti hanya mengangguk. Iya, Bu. Setelah beberapa saat hening, Ranti memberanikan diri bertanya.
Pertanyaan yang sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Namun ia butuh konfirmasi terakhir untuk memantapkan hatinya. Bu, ngomong-ngomong soal pesta, Ranti nanti pakai baju apa ya? Apa perlu jahit seragam keluarga juga seperti Mas Rival dan Selma? Tanya Ranti hati-hati. Seketika, tawa Selma meledak. Gadis itu tertawa begitu keras sampai memegangi perutnya. Seolah Ranti baru saja melontarkan lelucon paling konyol sedunia. Bu Umi pun ikut terkekeh sinis di balik maskernya. Seragam? Kamu mimpi? Cibir Selma sambil menyeka sudut matanya. Mbak, sadar diri dong. Seragam kita itu bahannya sutra impor per meter 2 juta. Kalau dijahitin buat kamu, sayang bahannya. Lagian, kalau kamu pakai baju bagus pun, tetap aja kelihatan kayak jemuran berjalan. Aura gembelnya nggak bisa hilang. Ranti terdiam, menatap Selma datar. Jadi, saya pakai baju apa? Bu Umi menurunkan kakinya dari meja, menatap Ranti tajam. Dengar baik-baik, Ranti. Kamu nggak perlu pusing mikirin baju, karena kamu nggak usah datang. Deh. Meski sudah menduga, mendengarnya langsung tetap terasa seperti tamparan. Maksud ibu, Ranti tidak diundang? Bukan cuma tidak diundang, tapi dilarang datang, tegas Bu Umi. Coba kamu pikir pakai otak udangmu itu. Tamu-tamu ibu itu orang berkelas semua. Sosialita, pejabat, pengusaha. Kalau kamu datang, terus orang-orang nanya, itu siapa? Ibu harus jawab apa? Menantu ibu yang kucel? Yang nggak punya prestasi apa-apa? Malu-maluin. Betul tuh, timpal Selma berapi-api. Nanti dikira Mbak Ranti itu pelayan catering yang nyasar lagi. Udah deh, Mbak di rumah aja. Jaga rumah. Kan banyak barang berharga, takut ada maling pas kita semua pergi. Itu lebih berguna daripada Mbak datang cuma jadi perusak pemandangan. Saat itu, Rival keluar dari kamar, gagah dengan setelan jas biru malam yang baru pas di badannya. Dia melihat ketegangan di ruang tamu, tapi wajahnya tetap datar. Mas. Ranti menoleh pada suaminya, tatapannya meminta sedikit saja pembelaan. Ibu bilang aku nggak boleh datang ke ulang tahun ibu sendiri. Masa istri kamu nggak ada di samping kamu saat pesta keluarga? Rival membuang muka, pura-pura sibuk membenarkan kancing mansetnya. Ya gimana ya, Ran? Ibu ada benarnya juga. Kamu kan nggak biasa bergaul sama teman-teman ibu. Nanti kamu malah canggung di sana, mojok sendirian kayak orang hilang. Mending kamu di rumah aja, istirahat. Lagian siapa yang jaga rumah kalau kita semua pergi? Ranti menatap Rival lekat-lekat. Tidak ada rasa bersalah di mata laki-laki itu. Hanya ada kepengecutan yang mendarah daging. Rival lebih memilih menjaga gengsi di depan ibunya daripada menjaga perasaan istrinya. Jadi menurut Mas, aku cuma bikin malu? Tanya Ranti pelan, memastikan. Bukan gitu, udahlah Ran, jangan drama. Turuti aja kata ibu. Ini kan acara ibu, biar ibu bahagia. Jangan egois lah, jawab Rival ketus, lalu berjalan menuju dapur mengambil minum, meninggalkan Ranti yang terpaku. Ranti menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Rasa sakit itu anehnya cepat menguap, digantikan oleh kepuasan dingin. Mereka baru saja memberinya tiket emas untuk melakukan rencananya tanpa hambatan. Baik, Bu, Mas Rival. Kalau itu mau kalian, ucap Ranti dengan suara tenang, bahkan terlalu tenang. Dia meletakkan tumpukan undangan yang sudah selesai dilabeli. Saya akan di rumah saja. Menjaga rumah, seperti yang kalian minta. Nah, gitu dong. Tahu diri. Seru Bu Umi puas. Awas ya, jangan coba-coba menyusul atau nongol di sana. Kalau sampai kamu bikin onar atau bikin malu ibu di depan teman-teman, ibu usir kamu detik itu juga. Tenang saja, Bu. Saya tidak akan bikin malu ibu, jawab Ranti. Karena ibu sendiri yang akan mempermalukan diri ibu, lanjutnya dalam hati. Ranti bangkit berdiri, membersihkan roknya dari debu. Kalau begitu, Ranti ke kamar dulu. Mau siapkan baju Mas Rival untuk lusa. Dia berjalan melewati Selma yang menatapnya dengan senyum kemenangan penuh ejekan. Ranti tidak membalas. Dia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Di dalam kamar yang sunyi,
Ranti membuka lemari pakaiannya yang paling dalam. Di bagian paling belakang, terbungkus rapi dalam garmen bag hitam, tergantung sebuah gaun malam yang sangat indah. Gaun berwarna navy blue berbahan satin sutra rancangan desainer ternama, hadiah dari kliennya di Paris tahun lalu yang belum pernah ia pakai. Gaun yang jauh lebih mahal dan berkelas daripada kebaya norak pilihan Bu Umi. Ranti mengelus kain gaun itu perlahan. "Kalian bilang aku tidak diundang?" Gumam Ranti sambil menatap pantulan dirinya di cermin, matanya berkilat tajam. "Salah. Tamu tak diundang adalah tamu yang paling berbahaya. Kalian menyuruhku menjaga rumah? Oh, aku akan menjaga rumah ini, dengan cara mengambil alih kepemilikannya tepat di depan hidung kalian." Ranti tersenyum miring. Undangan fisik itu memang tidak ada untuknya. Tapi Ranti akan datang membawa undangan versinya sendiri. Amplop coklat berisi sertifikat dan bukti utang yang akan menjadi tiket VIP untuk menghancurkan panggung sandiwara mereka. Malam itu, langit Jakarta tampak cerah, dihiasi bintang-bintang yang seolah ikut bersiap menyaksikan pertunjukan besar. Di kediaman Bu Umi, kesibukan mencapai puncaknya. Aroma parfum bercampur dengan wangi hairspray memenuhi seluruh ruangan. Bu Umi keluar dari kamarnya dengan langkah anggun yang dibuat-buat. Ia mengenakan kebaya emas penuh payet yang berkilauan ditimpa cahaya lampu, dipadukan dengan kain batik sutra dan sanggul tinggi yang membuatnya terlihat seperti nyonya besar di sinetron. Di lehernya melingkar kalung berlian, satu-satunya harta tersisa yang tidak ia jual, sementara cincin-cincin imitasi menghiasi jari-jarinya untuk menutupi fakta bahwa perhiasan aslinya sudah ludes. "Rival. Selma. Ayo cepat. Mobil sewaan sudah menunggu di depan," teriak Bu Umi sambil mengipas-ngipas wajahnya agar riasannya tidak luntur. Selma muncul dengan gaun merah menyala yang potongannya sedikit terlalu terbuka, berusaha meniru gaya artis Hollywood namun justru terlihat berlebihan. Rival menyusul di belakangnya, tampak gagah dalam setelan jas biru malam, namun wajahnya tetap menyimpan kecemasan yang ia sembunyikan di balik senyum palsu. Ranti berdiri di dekat pintu utama, masih mengenakan daster rumahan yang bersih. Ia memegang kunci pagar, siap melaksanakan tugas terakhirnya sebagai penjaga rumah. "Wah, ibu cantik sekali malam ini," puji Ranti tulus, meski ia tahu kecantikan itu hanya kulit luar yang menutupi kebusukan hati. Bu Umi mendengus, tidak sudi menatap mata menantunya. "Ya jelaslah. Ibu kan bintang utamanya malam ini. Bukan kayak kamu, kucel." Bu Umi berhenti sejenak di depan Ranti, menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. "Ingat pesan ibu. Kunci semua pintu. Jangan tidur sebelum kami pulang. Nanti kalau kami pulang bawa sisa catering, baru kamu boleh makan. Mengerti?" "Mengerti, Bu," jawab Ranti patuh. Selma tertawa kecil sambil membenarkan antingnya. "Duh, kasihan banget sih Cinderella versi gagal ini. Udah ya, Mbak. Kita mau senang-senang dulu sama orang-orang level atas. Bye." Rival hanya menepuk bahu Ranti sekilas tanpa kata, lalu bergegas masuk ke dalam mobil mewah berwarna hitam yang sudah disewa harian demi gengsi. Ranti menutup pagar besi itu perlahan, menatap mobil itu melaju menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Hening. Begitu mobil itu lenyap, bahu Ranti yang tadi merunduk kini tegak seketika. Sorot matanya yang tadi sayu berubah tajam. Senyum kepatuhan di wajahnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin yang penuh tekad. "Selamat bersenang-senang," bisik Ranti pada angin malam. "Nikmati tawa kalian selagi bisa. Karena sebentar lagi, giliran aku yang mengambil panggung." Ranti memutar kunci pintu utama, lalu bergegas masuk ke kamarnya. Ia tidak punya banyak waktu. Pesta dimulai pukul 7 malam, dan sekarang sudah pukul 6:15. Di dalam kamar, Ranti memutar musik instrumen klasik dari ponselnya, musik yang tenang namun bertenaga, membantunya membangun mental baja. Ia masuk ke kamar mandi, membersihkan diri dari keringat dan aroma bumbu dapur yang melekat seharian. Saat keluar, Ranti duduk di depan meja rias. Tangan-tangan terampilnya yang biasa digunakan untuk mendesain grafis kini menari di atas wajahnya sendiri. Ia tidak menggunakan riasan tebal seperti topeng ondel-ondel ala Bu Umi. Ranti memilih gaya makeup yang elegan, complexion flawless yang menonjolkan kulit sehatnya, sedikit blush on warna coral untuk rona segar, riasan mata smoky eyes tipis yang mempertajam tatapan, dan terakhir,
lipstik matte berwarna merah marun, warna keberanian. Ranti bangkit dan membuka garment bag hitam di lemarinya. Ia mengeluarkan gaun navy blue berbahan satin sutra itu. Gaun itu meluncur mulus di tubuh rampingnya, memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna namun tetap sopan dan berkelas. Potongan leher Sabrina memperlihatkan bahunya yang jenjang. Ia melirik pantulan dirinya di cermin besar. Sosok Ranti si pembantu sudah hilang tak berbekas. Yang berdiri di sana kini adalah Ranti, wanita mandiri yang sukses, yang mampu membeli harga diri mereka semua jika ia mau. Ranti mengambil kotak perhiasan kecil yang ia simpan di laci terkunci, peninggalan almarhumah ibunya. Ia mengenakan sepasang anting mutiara asli dan gelang emas putih sederhana. Tidak berlebihan, namun memancarkan aura mahal yang tidak bisa dibeli dengan uang hasil utang. Terakhir, dan yang paling penting, Ranti mengambil tas tangan, clutch, berwarna perak. Ia memasukkan ponsel, dompet, dan tentu saja, amplop coklat tebal berisi sertifikat rumah dan bukti pelunasan utang Selma. Amplop itu terasa berat. Seberat dosa-dosa keluarga suaminya yang akan ia ungkap malam ini. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Taksi premium yang ia pesan sudah tiba di depan rumah. Ranti mematikan lampu kamar, berjalan keluar dengan langkah pasti. Suara hak tinggi sepatu stiletonya beradu dengan lantai marmer, menciptakan irama ketukan yang seolah menghitung mundur waktu kehancuran Bu Umi. Saat Ranti membuka pagar, sopir taksi yang sudah menunggu di luar sempat tertegun sejenak melihat penumpangnya. Sopir itu buru-buru turun membukakan pintu, sikap hormat yang naluriah muncul saat melihat seseorang yang berkarisma. "Malam, Bu. Ke Hotel Permata?" tanya sopir itu sopan. "Benar, Pak. Tolong agak cepat ya. Saya ada urusan penting yang harus diselesaikan di sana," jawab Ranti tenang sambil masuk ke dalam mobil yang wangi dan sejuk. Di sepanjang perjalanan, Ranti menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelebatan di balik jendela. Tidak ada rasa gugup. Hatinya beku. Ia teringat kembali 3 tahun pernikahannya. Teringat saat ia sakit namun tetap disuruh mencuci baju. Teringat saat rival berselingkuh hati namun ia maafkan. Teringat saat Bu Umi meludahi masakannya karena kurang asin. Semua memori itu ia kumpulkan menjadi bahan bakar. Malam ini bukan tentang balas dendam yang meledak-ledak. Malam ini adalah tentang pengajaran. Pelajaran bahwa diamnya seseorang bukan berarti kalah. Mobil memasuki pelataran lobi Hotel Permata yang megah. Lampu-lampu sorot menyinari pintu masuk. Ranti membayar taksi dan memberikan tip yang besar. "Terima kasih, Bu. Semoga acaranya lancar," ucap sopir itu. "Terima kasih," balas Ranti tersenyum misterius. Ia turun dari mobil. Angin malam menerpa wajahnya. Petugas hotel membukakan pintu kaca raksasa. Ranti melangkah masuk ke lobi. Beberapa tamu hotel menoleh, mengagumi keanggunan wanita yang berjalan sendirian namun memancarkan aura powerful itu. Ranti melihat papan petunjuk arah digital, Grand Ballroom, 60 TH Birthday Celebration of Ibu Umi Kalsum. Ranti menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan melangkah menuju ballroom. Di dalam sana, sebuah sandiwara sedang berlangsung. Dan Ranti datang untuk menurunkan tirainya. Secara paksa. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Permata begitu gemerlap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak sutra putih, dipenuhi hidangan mewah yang menggugah selera. Alunan musik jazz lembut dari band pengiring menambah kesan elegan yang mati-matian ingin dibangun oleh Bu Umi. Di tengah ruangan, Bu Umi berdiri bak ratu lebah. Ia tertawa renyah, menyalami satu persatu tamu VIP, istri Pak Camat, ketua arisan berlian, dan beberapa pengusaha lokal yang ia kenal. "Terima kasih sudah datang, Jeng." "Ah, biasa saja kok pestanya, cuma syukuran kecil-kecilan," ucap Bu Umi merendah untuk meninggi, sambil memamerkan gelang emas di pergelangan tangannya. Selma tidak kalah sibuk. Ia berkeliling membawa gelas mocktail, sibuk membuat konten Instagram story dengan teman-teman sosialitanya. "Hai guys, lihat nih pesta momi aku, pecah banget kan?" serunya ke arah kamera ponsel, berusaha menutupi fakta bahwa gaun merahnya sebenarnya sedikit kesempitan di bagian pinggang. Sementara itu, rival berdiri di dekat meja prasmanan, berbincang canggung dengan beberapa kolega kerjanya.
Matanya gelisah, sesekali melirik jam tangan. Ia merasa seperti penipu yang mengenakan topeng mahal. Bayangan surat penyitaan bank sesekali melintas di benaknya, namun segera ia tepis dengan tegukan sirup manis. Tepat pukul 8 malam, acara puncak dimulai. MC kondang yang disewa mahal memanggil perhatian hadirin. Hadirin sekalian, mari kita sambut bintang malam ini, Ibu Umi Kalsum yang ke-60 tahun. Tepuk tangan membahana. Bu Umi melambaikan tangan, berjalan menuju panggung kecil di depan. Wajahnya berseri-seri, mabuk oleh pujian dan sorotan lampu. Ia merasa menang. Ia merasa dunia ada di genggamannya. Namun, di tengah riuh tepuk tangan itu, tiba-tiba pintu utama ballroom yang berat dan tinggi terbuka perlahan. Biasanya, kedatangan satu orang tamu yang terlambat tidak akan menarik perhatian. Namun, sosok yang melangkah masuk kali ini memancarkan aura yang berbeda. Seorang wanita dengan gaun navy blue satin yang memeluk tubuhnya dengan elegan melangkah masuk. Cahaya lampu sorot seolah otomatis berpaling padanya. Riasan wajahnya yang flawless dan tatapan matanya yang tajam namun tenang, membuat siapapun yang melihatnya tertegun. Ia berjalan dengan dagu terangkat, langkahnya pasti dan berirama, seolah ia adalah pemilik tempat itu. Hening mulai merambat dari meja-meja belakang. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa? Cantik sekali. Model dari mana? Apa tamu spesial Bu Umi? Tunggu, wajahnya kok familiar ya? Rival yang sedang meminum es buah nyaris tersedak. Matanya membelalak. Gelas di tangannya hampir jatuh. Ranti, desisnya tak percaya. Ia mengucek matanya, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Istrinya yang biasa memakai daster lusuh dan berbau bawang, kini terlihat seperti bidadari yang turun dari langit. Atau mungkin, Dewi pembalas dendam. Di atas panggung, senyum Bu Umi membeku. Matanya menyipit, menatap sosok yang mencuri perhatian semua orang darinya. Darah di tubuhnya mendidih seketika begitu ia mengenali siapa wanita itu. Itu Ranti. Menantu yang sudah ia larang keras untuk datang. Menantu yang ia suruh menjaga rumah seperti anjing penjaga. Berani-beraninya dia muncul di sini dengan penampilan seperti itu, menyaingi kemewahan Bu Umi. Selma yang berdiri di samping panggung langsung berlari kecil membisiki ibunya. Bu, itu si Ranti. Kok dia nekat banget sih datang? Pakai baju sewa dari mana dia? Usir Bu, bikin malu. Amarah Bu Umi meledak. Akal sehatnya hilang ditelan gengsi. Tanpa mempedulikan etika, ia merampas mikrofon dari tangan MC. Suara feedback melengking sebentar, membuat semua tamu menutup telinga. Musik berhenti mendadak. Seluruh mata kini tertuju ke panggung, lalu beralih ke Ranti yang berdiri tenang di tengah ruangan, menjadi pusat badai. Tunggu sebentar. Suara Bu Umi menggelegar lewat pengeras suara, bergetar menahan emosi. Ia menunjuk lurus ke arah Ranti dengan telunjuk yang gemetar hebat. Hadirin sekalian. Mohon maaf ada gangguan sedikit, teriak Bu Umi, wajahnya merah padam, bedaknya seolah retak oleh kerutan amarah. Saya tidak menyangka ada penyusup yang tidak tahu aturan masuk ke pesta suci ini. Ranti tidak mundur. Ia justru berhenti melangkah, berdiri tegak, menatap mertuanya dengan sorot mata sedingin es. Bu Umi semakin kalap melihat ketenangan Ranti. Ia merasa ditantang. Perkenalkan, teriak Bu Umi lantang, memastikan setiap sudut ruangan mendengarnya. Ini adalah wanita yang gak tahu malu. Tak diundang tapi datang ke sini. Dia ini menantu saya yang hanya numpang hidup. Hadirmu tak ada pengaruhnya di sini. Pulang kamu. Kalimat itu menggema, memantul di dinding-dinding mewah ballroom. Para tamu ternganga. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi canggung dan mencekam. Beberapa orang mulai berbisik sinis sambil menatap Ranti, ada yang kasihan, ada pula yang mencibir karena termakan hasutan Bu Umi. Rival, yang merasa wajahnya ditampar ribuan kali oleh rasa malu, bergegas lari menghampiri Ranti. Ia mencengkeram lengan istrinya dengan kasar. Kamu ngapain sih, Ran? Desis rival panik, keringat dingin bercucuran. Kamu gila ya? Udah dibilang jangan datang. Lihat tuh ibu marah besar. Pulang sekarang. Jangan bikin aku malu di depan bos-bosku. Rival mencoba menyeret Ranti keluar, tapi tubuh Ranti bergeming sekuat karang.
Ranti menepis tangan rival dengan gerakan hentakan yang anggun namun bertenaga, membuat cengkeraman suaminya terlepas. "Jangan sentuh aku," ucap Ranti pelan, namun nadanya begitu menusuk hingga rival refleks mundur selangkah. Ranti merapikan letak selendang di bahunya, lalu kembali menatap Bu Umi di atas panggung. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Ranti justru tersenyum tipis. Sebuah senyum misterius yang membuat bulu kuduk Selma meremang. "Ibu benar," gumam Ranti pelan, namun langkah kakinya mulai bergerak maju. Bukan menuju pintu keluar, melainkan menuju panggung. Suara hak sepatunya yang mengetuk lantai marmer terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Ta, ta, ta. Setiap langkahnya memancarkan keyakinan yang menakutkan. Bu Umi di atas panggung mulai panik melihat Ranti malah mendekat. "Heh, mau ngapain kamu? Jangan naik. Security. Mana keamanan? Usir orang gila ini." Namun petugas keamanan yang berjaga di pintu ragu-ragu untuk bergerak. Mereka melihat penampilan Ranti yang begitu berkelas dan percaya diri, membuat mereka bingung apakah ini bagian dari acara atau bukan. Ranti terus berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis menepi memberinya jalan. Ia seperti ratu yang sedang berjalan menuju singgasananya. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah clutch perak. Di dalamnya, bom waktu yang sesungguhnya sudah siap diledakkan. Ranti berhenti tepat di depan tangga panggung. Ia mendongak menatap Bu Umi, Selma, dan rival yang kini sudah menyusul lari ke dekat panggung. Tatapan Ranti menyapu mereka bertiga satu persatu. Tatapan yang berkata, "Kalian sudah selesai." Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara jarum jatuh pun akan terdengar. Semua orang menahan napas, menanti apa yang akan dilakukan oleh wanita tak diundang ini. Ranti menapakkan kakinya di anak tangga pertama. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ranti menaiki anak tangga panggung dengan gerakan lambat dan terukur. Jantungnya berdetak stabil, tidak ada lagi rasa takut yang dulu selalu menghantuinya setiap kali berhadapan dengan wanita di depannya ini. Bu Umi mundur selangkah, mikrofon di tangannya bergetar, separuh karena marah, separuh lagi karena aura intimidasi yang Ranti pancarkan. Selma dan rival berdiri kaku di sisi panggung, mulut mereka terkunci rapat. Para tamu undangan, yang tadi sempat mencibir karena hasutan Bu Umi, kini dia mematung, menunggu babak selanjutnya dari drama keluarga yang tiba-tiba tersaji di depan mata. Sesampainya di tengah panggung, Ranti tidak merebut mikrofon dari tangan Bu Umi dengan kasar. Ia hanya mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah mikrofon yang masih digenggam erat oleh mertuanya itu, sehingga suaranya terdengar jernih ke seluruh ruangan ballroom yang sunyi senyap. "Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa, Ibu," ucap Ranti. Suaranya tenang, lembut, namun memiliki ketegasan yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada nada sarkasme yang berlebihan, hanya kejujuran yang dingin. Bu Umi melotot, keringat dingin mulai membasahi dahinya yang tertutup bedak tebal. "Kamu mau apa kamu? Mau mempermalukan saya lagi? Turun," desisnya. Ranti tersenyum tipis, sangat tipis. Ia membuka tas clutch peraknya perlahan. Bunyi, klik, dari kunci tas itu terdengar nyaring di tengah keheningan. Tangan halusnya mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia persiapkan. "Ibu tadi bilang dengan lantang di hadapan semua orang terhormat ini, bahwa saya tidak tahu malu, tidak diundang, dan hadirku tak ada pengaruhnya." Ranti mengulang kata-kata itu tanpa rasa sakit hati, nadanya datar seolah sedang membacakan menu makanan. Ranti mengambil tangan kanan Bu Umi yang bebas, lalu meletakkan amplop tebal itu di telapak tangannya dengan sedikit penekanan. "Mungkin Ibu benar. Kehadiran saya sebagai menantu memang tidak pernah Ibu anggap," lanjut Ranti, matanya menatap tajam menusuk ke manik mata Bu Umi. "Tapi, saya harap isi amplop ini memiliki sedikit pengaruh bagi hidup Ibu mulai besok pagi." Bu Umi menatap amplop itu dengan bingung, tangannya gemetar. "Apa ini?" Ranti kembali mendekatkan bibirnya ke mikrofon, memastikan setiap suku katanya terdengar jelas oleh rival, Selma, dan seluruh tamu. "Itu adalah sertifikat rumah Ibu. Sertifikat yang seharusnya disita oleh bank besok pagi, karena digadaikan diam-diam oleh anak kesayangan Ibu, rival, untuk bisnis yang bangkrut." Gumam kaget terdengar serempak dari para tamu bagaikan lebah yang berdengung. "Hah? Rumahnya mau disita?"
Jadi mereka banyak utang? Bisik-bisik mulai tak terkendali. Wajah rival pucat pasi, lututnya lemas seketika, ia berpegangan pada tiang panggung agar tidak ambruk. Ranti tidak berhenti. Ia menoleh ke arah Selma yang berdiri mematung dengan wajah ketakutan. Dan di lembar kedua, itu adalah bukti pelunasan lunas seluruh utang kartu kredit dan pinjaman online atas nama Selma. 50 juta rupiah yang dipakai untuk membeli tas dan sepatu palsu demi terlihat kaya di mata orang lain, yang tagihannya dialamatkan ke saya. Wajah Selma merah padam, ia ingin berteriak menyangkal, tapi lidahnya keluh karena ia tahu bukti itu nyata. Para tamu sosialita teman Selma mulai saling pandang dengan tatapan jijik dan menjauh. Ranti kembali menatap Bu Umi yang kini gemetar hebat memegang amplop itu. Air muka sombong wanita parubaya itu runtuh seketika, digantikan oleh ketakutan dan rasa malu yang amat sangat. Topeng kemewahan mereka hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Semuanya sudah saya lunasi hari ini, Bu. Lunas. Menggunakan uang tabungan dan warisan orang tua saya. Orang tua kampung yang sering ibu hina itu. Suara Ranti bergetar sedikit, menahan emosi haru mengingat almarhum ayahnya. Anggap saja ini hadiah ulang tahun terakhir dari saya. Juga amanah terakhir saya untuk almarhum bapak mertua yang meminta saya menjaga rumah itu agar tidak hilang. Ranti mundur selangkah, memberikan jarak. Ia merasa sangat ringan. Beban caci maki yang ia pikul sendirian selama 3 tahun akhirnya terlepas. Tugas saya sudah selesai, Bu, ucap Ranti tegas, matanya menyapu rival yang menunduk dalam. Mulai detik ini, saya bukan lagi menantu ibu. Saya bukan lagi istri rival. Dan saya bukan lagi penjaga rumah gratisan kalian. Ranti menarik napas panjang, lalu tersenyum, kali ini senyum kemenangan yang tulus. Silakan lanjutkan pestanya. Silakan nikmati kemewahan ini dengan tenang, karena atap rumah kalian sudah aman. Tidak perlu lagi berpura-pura kaya, karena saya sudah menutupi aib kalian untuk yang terakhir kalinya. Ranti mengangguk hormat pada para tamu yang menatapnya dengan pandangan campur aduk, kagum, malu, dan hormat. Selamat malam. Ranti berbalik badan. Rambut indahnya berkibas pelan. Ia menuruni tangga panggung dengan langkah yang sama tenangnya saat ia naik. Sosoknya terlihat begitu agung di mata semua orang. Ranti, tunggu. Ran, seru rival, akhirnya suaranya keluar. Ia mencoba mengejar, tapi langkahnya terhenti saat melihat tatapan para tamu yang menghakiminya. Ia sadar, ia sudah terlambat. Sangat terlambat. Ia baru saja kehilangan berlian demi mempertahankan kerikil. Bu Umi membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia melihat stempel lunas berwarna merah di atas kertas tagihan ban yang selama ini menghantuinya. Kakinya lemas. Ia ambruk terduduk di lantai panggung, menangis tanpa suara sambil memeluk kertas itu di dada. Rasa sesal menghantam dadanya begitu keras, tapi rasa malu di hadapan ratusan tamu lebih mendominasi. Pesta ulang tahunnya yang ke-60 menjadi hari paling memalukan dalam hidupnya. Ranti berjalan membelah kerumunan menuju pintu keluar. Tidak ada satu orang pun yang berani menghalanginya. Suara hak sepatunya tak terdengar berirama, seolah menyanyikan lagu kebebasan. Sesampainya di pintu kaca lobi, Ranti berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia menarik napas panjang, menghirup udara malam Jakarta yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Di belakang sana, di dalam ballroom yang megah itu, pesta sudah bubar dalam kekacauan emosional. Tapi Ranti tidak peduli. Ia mengeluarkan ponselnya, memesan taksi ke bandara. Ada hidup baru yang menunggunya. Hidup di mana ia dihargai, hidup di mana ia tidak perlu bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain. Ranti tersenyum lebar, senyum tulus yang benar-benar lepas. Ia melangkah keluar menembus malam, meninggalkan keluarga Bu Umi yang kini terkurung dalam penjara rasa malu dan penyesalan buatan mereka sendiri. Tamat. Pesan moral singkat. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal pakaian yang dipamerkan, melainkan oleh tanggung jawab dan integritas yang dimiliki. Jangan pernah meremehkan orang yang diam dan sabar, karena seringkali merekalah tiang penyangga hidupmu. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan menunjukkan kualitas diri, menyelesaikan kewajiban dengan elegan, lalu pergi dengan kepala tegak meninggalkan mereka yang tidak tahu cara menghargaimu.
cara menghargaimu, 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 cara menghargaimu.